Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Jenny Natania Julita dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan khotbah atau renungan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian dari lagu yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas berkat kemurahan-Mu, atas segala yang baik yang telah Engkau sediakan pada kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui perenungan firman. Firman-Mu Tuhan satu-satunya yang dapat menuntun hidup kami, agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan hati setiap kami, agar kami bisa diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nas Alkitab kita terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dengan perikop, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Yeremia 29 ini merupakan surat kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, di mana saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami penawanan di Babel. Penawanan tersebut berlangsung selama 70 tahun lamanya. Penawanan tersebut tidak terjadi tanpa alasan, melainkan itu adalah rencana Tuhan akan mereka, agar mereka yang sebagai umatnya berbalik kepada Tuhan. Selayaknya bangsa yang ditawan, bangsa Yehuda mengalami banyak sekali pergumulan. Mereka ketakutan, bahkan mereka kehilangan harapan. Tapi Tuhan tidak diam saja. Walaupun Tuhan sendiri yang memberikan percobaan ini kepada mereka, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka sendiri. Tuhan tetap menyertai mereka dan memberi mereka kekuatan. Salah satunya melalui surat yang dikirimkan Nabi Yeremia ini. Surat ini memberikan kekuatan kepada bangsa Yehuda yang tadinya mereka lemah, mereka menjadi kuat, yang tadinya mereka kehilangan harapan, dan sekarang mereka menemukan harapan.
Sama halnya dengan hidup kita. Seringkali kita merasa sedih, kita merasa tertekan akan pergumulan-pergumulan yang terjadi di hidup kita. Atas rencana-rencana yang kita buat, tetapi tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Coba renungkan lagi, apakah rencana yang kita buat itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau di hidup kita? Karena kita sebagai manusia, kita terbatas. Kita cuma bisa merancang tanpa tahu ke depannya akan seperti apa. Berbeda dengan Tuhan, Tuhan tahu jauh lebih dari yang kita tahu. Tuhan tahu apa yang baik buat kita, apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu semuanya. Kita ini adalah bejananya Tuhan. Bejana yang dibuat dari tanah liat tidak langsung berubah menjadi bejana yang siap untuk dipakai, melainkan harus melalui proses pembentukan agar dapat menjadi karya yang indah. Sama halnya dengan hidup kita. Tuhan memakai pergumulan-pergumulan dalam hidup kita untuk membentuk kita agar kita menjadi karyanya yang terindah. Jika pada saat ini ada dari kita yang sedang mengalami pergumulan di hidupnya, jangan lari atau bahkan jangan menyalahkan Tuhan akan hal ini. Karena di saat seperti inilah Tuhan mau agar kita kembali kepadanya. Agar kita ingat bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Dan juga jika saat ini ada rencana-rencana kita yang digagalkan Tuhan, percayalah bahwa itu adalah rencana Tuhan akan hidup kita. Karena mungkin rencana yang kita buat itu bukan yang terbaik buat kita, atau bahkan rencana itu bisa mencelakakan kita. Tuhan lebih tahu daripada kita. Maka dari itu, kiranya kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan juga kiranya kita bisa melibatkan Tuhan di dalam setiap proses hidup kita, bahkan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita, agar kita semakin tahu apa yang Tuhan mau di hidup kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari awal tadi hingga saat ini. Tuhan, tadi kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kami. Juga hamba-Mu berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau sediakan kepada hamba untuk membawakan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah hamba sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami alaskan doa ini ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.